Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh bersekutu kembali kepadamu ya Bapa. Semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saya akan membawakan renungan pagi hari ini mengenai pintu dan jendela hati. Masih tetap ada di dalam tema Pak Gembala ya, mengenai jalan pintu masuk untuk kita boleh ada di dalam hidup perkenanan Tuhan ya. Memang sebenarnya pada saat sejak manusia sedang kita lahir baru, hidup terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus pastikan bahwa dosa-dosa kita, kesalahan kita di masa lalu tuh diberesin dulu ya. Dan kita meninggalkan dosa kita yang lama dan hidup bersama dengan Tuhan. Tapi kadangkala hidup kita masih membawa kehidupan yang lama, meskipun kita udah di dalam Tuhan, sifat-sifat kita yang lama, kedagingan kita, kemanusiaan kita yang lama. Saudara, kita akan baca renungan di dalam Mazmur, saudara. Kita buka Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, satu ayat lagi ya saudara. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara ya. Jadi seringkali hati kita, jendela hati kita tuh untuk kita masuk di dalam perkenanan kepada Tuhan itu seringkali dikuasai oleh iblis. Jadi jangan pernah kita memberikan kesempatan kepada iblis saudara untuk menguasai hidup kita. Yang menguasai hidup kita, iblis itu apa? Dia suka kalau kita sering marah-marah, sering emosi, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan luka batin, kita menyimpan kesalahan orang, kita hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dendam, sakit hati, itu semua. Ya jadi artinya tuh kalau kita hidup, kalau tetap kita ada di dalam diri kita, itu berarti hidup kita dikuasai oleh iblis. Kenapa? Kita diintimidasi oleh iblis. Nah itu saudara, iblis senang kalau kita nggak maju di dalam Tuhan, kita tidak bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, kita tidak menjadi berkat di dalam Tuhan untuk sesama kita, kita tidak menjadi contoh dan teladan. Iblis senang rohani kita mati. Dia mau memadamkan rohani kita untuk tidak bertumbuh. Ya, kalau kita menghadapi situasi sekitar kita ya, harusnya kita bersyukur saudara ya, kalau kita dihadapi pada orang-orang yang menyebalkan kita. Kadang-kadang saya selalu mengambil satu hal positif ya. Ini orang-orang kok kita nggak berbuat gimana-gimana, dia jahat sama kita itu. Itulah ada satu momen di mana Tuhan mau membuat kita, Tuhan mau memakai hidup kita lebih lagi menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Dulu kalau saudara ya, ini pengalaman saya dibenci orang, saya kadang-kadang kesel banget, sampai saya nggak bisa berdoa saudara, karena hati yang galau, hati yang ada menyimpan kesalahan orang, saya nggak bisa berdoa ya. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, pada saat kita berdoa kita beresin dulu tuh. Satu ketika saya nggak itu ya, tiap kali saya berdoa itu mengganggu, terus Roh Kudus bilang, kamu datengin, ampunin dia, doakan dia. Saya bilang Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau kemampuan, datangin. Itu jelas saudara Tuhan. Akhirnya malam-malam saya datangin orang tersebut. Ini berbicara orang terdekat dengan kita ya saudara. Orang terdekat dengan kita bukan berpotensi untuk dia baik sama kita, tidak. Justru orang yang terdekat dengan kita berpotensi untuk menjatuhkan kita. Dengan berbagai fitnah, dengan berbagai perkataan yang menyakitkan, dengan berbagai ocehan, fitnahan, bahkan sampai perkataan mengata-ngatain saya. Saya bilang, Tuhan, kok saya susah sampein? Itulah yang menjadi ganjalan saya untuk berdoa tuh nggak bisa ya saudara. Akhirnya satu malam itu saya datengin,
Dia bilang gini, terima kasih engkau telah membuat nama saya itu tercemar, misalnya dia pakai WA di saudara, di semua siapapun, terima kasih engkau telah melakukan ini, berarti Tuhan lagi memproses saya untuk belajar lagi setingkat naik level di hadapan Tuhan. Tuhan lagi mengajar saya bagaimana saya bisa mengampuni orang tersebut. Ya, selalu saya berkata begitu. Dan perkataan saya itu, perkataan kita sebagai anak Tuhan, ingat ya saudara, harus perkataan yang membangun, harus perkataan yang selalu positif dan selalu perkataan-perkataan yang membangkitkan iman orang kepada Tuhan, bukan menjatuhkan. Bukan kalau orang hati, kenapa Tuhan iblis suka menyerang hati kita? Karena dia tahu kalau kita pahit hati, kalau kita menyimpan kesalahan orang, kita pasti jauh daripada Tuhan. Nggak mungkin kita bisa berdoa. Dan Roh Kudus tidak akan pernah tinggal kepada orang yang jahat hatinya. Dan Roh Kudus tidak akan pernah berdiam tinggal di dalam diri kita kalau kita punya hati yang jahat. Karena hati yang jahat itu musuhnya Tuhan nih saudara. Tuhan tidak akan berkenan pada hidup kita dan Tuhan tidak akan menjawab setiap doa kita, pergumulan kita apapun juga kepada orang yang mempunyai hati yang jahat. Jadi kita harus beresin dulu, ya, pulihkan dulu hati kita, berdamai dengan diri kita, baru kita boleh melihat kemuliaan Tuhan turun di dalam hidup kita, kemuliaan demi kemuliaan kita lihat, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita boleh lihat. Dan kita terus pegang janji firman Tuhan. Saya berprinsip gini, hidup saya gak mau ditentukan oleh perkataan orang. Ini prinsip hidup saya saudara ya. Orang mau ngomong apapun tentang saya, mau fitnah apapun tentang saya, mau jelekin saya gimana pun tentang saya. Tetapi yang saya mau mendengar apa perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itulah yang menentukan hidup kita saudara. Jadi hati-hati dengan media-media yang kita baca juga ya. Hal-hal yang tidak baik itu yang kita konsumsi dalam diri kita, rohani kita. Kalau kita mau bertumbuh, saudara, berkembang, kita harus konsumsi rohani kita tetap kuat. Rohani kita kuat itu sumbernya hanya kepada firman Tuhan. Jadi lebih banyak waktu lagi baca firman Tuhan, di situ engkau akan mendapatkan kekuatan, di situ engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa engkau dapatkan dalam hidupmu. Ingat ya saudara, semakin hari harusnya kekristenan kita, iman kita tuh bertambah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, sehingga apa yang menjadi kerinduan kita, segala cita-cita masa depan kita itu pasti saudara ya, Tuhan jamin. Yang saya rindukan selalu, saya percaya sebagai anak Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Cukup kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Dia akan berikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Ya saudara, jadi terutama jaga hati kita, jendela hati kita, pintu rumah hati kita untuk kita masuk di dalam perkenanan Tuhan itu sangat-sangat penting saudara ya. Jaga dari hati kita dari segala kewaspadaan. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan kita lakukan. Buang segala iri hati, sakit hati, dengki yang membuat kita tidak bisa berdoa. Karena itu saudara, yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sehingga kita masuk di dalam hidup perkenanan kepada Tuhan. Kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami akan melakukan aktivitas pagi kami ini Tuhan, dari pagi hingga sore nanti. Tuhan pimpin hidup kami, Tuhan berkati pekerjaan kami hari ini di dalam pagi hingga sore nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati.